penelitian, administrasi dan penetapan keabsahan. Ya. Jadi proses penelitian, administrasi dan penetapan keabsahan, persyaratan terhadap partai politik yang telah mendaftar, soal syarat-syarat. Nah, itu harus terpenuhi semuanya, baik itu syarat kepengurusan, kemudian kantor. Yang tidak kalah pentingnya adalah syarat keanggotaan. Hai teman pemilih, ketemu lagi dalam program KPU Sika Menyapa. Yeay. Dimana kita akan ngobrolin tema dan isu menarik seputar kepemiluan dan kelembagaan KPU. Oke, teman pemilih, apa kabarnya semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan teman pemilih semua. Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Oke, mau ngingetin juga ke teman pemilih semua yang lagi nonton, jangan lupa klik subscribe, terus juga like, dan juga jangan lupa share video ini, dan yang pasti bunyiin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari KPU Sika. Dan untuk tema menarik kali ini, kita akan ngobrolin tentang verifikasi partai politik peserta calon pemilu tingkat kabupaten. Oke, Pak Jufri, untuk tema kita kali ini kan tentang verifikasi partai politik peserta calon pemilu tingkat kabupaten ya, Pak ya? Ya. Oke, nah Bapak mungkin bisa disampaikan ke teman pemilih semua nih, apa sih Pak verifikasi partai politik itu? Baik, terima kasih. Ya. Jadi kalau merujuk pada ketentuan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, maka verifikasi partai politik calon peserta pemilu adalah proses di mana KPU melaksanakan penelitian, administrasi dan penetapan keabsahan. Ya. Jadi proses penelitian, administrasi dan penetapan keabsahan, persyaratan terhadap partai politik yang telah mendaftar untuk ditetapkan sebagai peserta pada pemilihan umum tahun 2024. Jadi kurang lebih arti dari verifikasi partai politik seperti itu. Oke, baik. Bapak lantas dasar hukum yang digunakan dalam melakukan verifikasi partai politik seperti apa, Pak? Ya, jadi acuan yang paling tinggi adalah karena aturan tidak berubah. Sesungguhnya verifikasi partai politik untuk tahun 2024 itu kurang lebih sama dengan tahun 2019 karena dasarnya sama, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017. Mungkin yang ada berubah sedikit ya karena ada ketentuan dalam PKPU, peraturan KPU Republik Indonesia tentang verifikasi partai politik tahun 2024. Dalam konteks verifikasi di tingkat kabupaten kota, tugas KPU kabupaten akan melakukan selain melakukan verifikasi administrasi, juga akan melaksanakan verifikasi faktual, ya, baik itu terhadap kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten kota maupun verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik. Kemudian untuk verifikasi administrasi itu meliputi kegandaan, ya. Jadi salah satu yang diverifikasi dalam verifikasi administrasi itu adalah kegandaan. Jadi contoh kegandaan itu misalnya bisa terjadi kegandaan internal dalam partai, misalnya ada satu anggota itu double namanya, itu disebut kegandaan. Bisa juga misalnya kegandaan antar partai, ada satu nama anggota terdaftar di dua partai, itu disebut kegandaan antar partai. Kemudian yang diverifikasi juga oleh KPU Kabupaten Kota itu termasuk status, ya. Jadi status keanggotaan partai politik, misalnya ada anggota partai politik yang berstatus ASN atau PNS, ya, itu kan tidak boleh. Ya. Atau tentara, TNI dalam hal ini TNI Polri, itu juga tidak boleh. Jadi itu masuk dalam
verifikasi administrasi. Baik. Kemudian yang berikut adalah syarat keanggotaan. Seperti sebagaimana diatur dalam ketentuan bahwa syarat untuk menjadi anggota partai politik adalah usianya harus genap 17 tahun. Nah, kalau misalnya di dalam kita melakukan verifikasi administrasi ditemukan ada keanggotaan partai yang usianya belum genap 17 tahun, maka itu dikatakan tidak memenuhi syarat. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, Bapak. Jadi saya sampaikan tadi di awal tugas KPU Kabupaten itu selain ada verifikasi administrasi ada verifikasi faktual. Oke. Jadi faktual itu saya ulangi lagi, verifikasi faktual itu dilaksanakan ada dua. Yang pertama faktual terhadap kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten kota, Iya. dan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai. Nah, seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih. Baik, teman pemilih, itu tadi tentang verifikasi partai politik. Nah, Bapak dan teman pemilih semua pastinya penasaran nih, kira-kira syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk menjadi peserta pemilu, Pak? Teman pemilih yang saya hormati dimanapun berada, Iya. jadi partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama adalah bahwa partai politik tersebut harus berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Yang berikut memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Ya. Yang berikutnya adalah memiliki kepengurusan 75% jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan. Kemudian syarat yang berikut adalah memiliki kepengurusan jumlah 50% jumlah kecamatan di kabupaten yang bersangkutan. Jadi itu yang beberapa hal syarat utama, yang selain itu masih ada syarat-syarat yang lain. Baik, Bapak, untuk syarat tadi yang terkait memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% itu, misalkan di Sika ini kan ada 21 kecamatan ya, Pak ya. Yeah. Nah, itu harus terpenuhi 50% kepengurusan partai politik. Betul ya, Pak ya? Yeah. Jadi gimana tuh, Pak? Kira-kira minimal harus berapa kecamatan nih? Apakah setengahnya dari 21 atau? Ya. Jadi kalau sesuai dengan ketentuan tadi bahwa memiliki kepengurusan 50% jumlah kecamatan. Jadi kalau di Sika ada 21, maka 21 kecamatan yang 50%-nya dari itu. Dari itu, oke, baik. Kurang lebih ada 11 kecamatan. Maka sebuah partai politik di Kabupaten Sika dia harus minimal memiliki pengurusan di tingkat kecamatan sebanyak jumlah kecamatan 50% jumlah itu. Baik, Bapak. Kemudian yang berikut, Bapak sebelum berikutnya nih, tadi kita ngomongin tentang kepengurusan. Kira-kira apa sih, Pak, kepengurusan ini? Mungkin teman-teman pemilih semua, apa sih kepengurusan ini? ya, jadi di dalam aturan itu disebutkan bahwa kepengurusan partai politik baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota maupun di tingkat kecamatan, minimal itu ada kantor, ada kantor, kemudian ada susunan kepengurusan yang terdiri dari minimal ada ketua, biasanya ada wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, kemudian bendahara, wakil bendahara, bisa saja kemudian ada struktur di bawahnya lagi yang membidangi sub-sub seperti itu. Jadi intinya bahwa kepengurusan itu ya 3 itu, ketua, sekretaris, bendahara itu harus ada seperti itu. Minimal harus ada itu ya, Pak ya. Oke. Untuk syarat selanjutnya apa nih, Pak? Kemudian syarat selanjutnya yang tidak kalah pentingnya dari syarat-syarat yang di awal tadi, yaitu adalah menyertakan ya, atau memperhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan di dalam pengurusan itu. Yang berikut
memiliki keanggotaan. Ya. Kalau di dalam ketentuan itu sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1000 jumlah penduduk di kabupaten kota yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dari partai politik tersebut. Jadi kita ambil contoh seperti di Sika, jumlah penduduk di Sika berdasarkan DAK 1, Iya. DAK 2 semester 1 maksudnya, tahun 2021. Iya. Jumlah penduduk di Sika itu sebanyak 326.992 Jiwa. penduduk. Nah, artinya bahwa kalau partai politik memilih pada saat pendaftaran itu memasukkan jumlah keanggotaannya 1/1000, maka jumlah anggota yang wajib dimasukkan oleh partai politik yang bersangkutan adalah 1/1000 dari 326.992. Berarti sekitar 330-an lah ya Pak ya, 26. 1/1000 itu berarti 3 bagi 1000 ya. Ya, kurang lebih 326 orang. Ya, kalau dibulatkan ya bisa jadi 327 orang. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya. Kemudian yang berikut syarat bagi partai politik itu harus mempunyai kantor yang tetap. Ya, kalau di dalam peraturan KPU itu malah disebutkan secara tegas bahwa kalau kantor itu misalnya hasil partai itu menyewa misalnya, sewa atau kontrak sewa pakai ya. Sewa pakai, maka bukti tanda sewa itu dari partai politik terhadap yang punya rumah, waktunya atau jangka waktunya itu harus setelah tahapan pemilu selesai. Jadi tidak bisa misalnya kalau tahapan pemilu tahun 2024 itu selesai di bulan April atau Mei misalnya, maka biaya sewa atau kontrak rumah tersebut untuk dijadikan kantor partai politik juga harus sesuai dengan itu. Tidak boleh dia sebelum tahapan pemilu selesai. Dia harus minimal sama dengan tahapan pemilu. Itu kalau untuk kantor. Kemudian yang berikut ada syarat yang diatur, yang berikut adalah mengajukan nama. Jadi nama partai, kemudian lambang, tanda gambar partai politik kepada KPU. Itu yang menjadi syarat juga. Kemudian yang terakhir adalah menyertakan nomor rekening dana kampanye. Dana kampanye atas nama partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum. Jadi syarat-syaratnya kurang lebih seperti itu. Baik Bapak, mungkin teman pemilih juga pengen tahu nih Pak, kira-kira proses yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dalam melakukan verifikasi partai politik calon peserta pemilu seperti apa nih Pak? Ya, jadi baik. Pertama yang perlu diketahui bahwa sejak tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan, KPU sebagai penyelenggara pemilu dan partai politik sebagai peserta pemilu dibantu dengan instrumen teknologi. Jadi kita sudah menggunakan teknologi informasi yang kita kenal dengan sebutan SIPOL. Apa tuh SIPOL Pak? Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik. Baik. Seperti itu. Lebih lanjutnya perlu kami jelaskan bahwa
lanjutan dari verifikasi. Yang pertama itu verifikasi administrasi. Setelah sebuah partai politik memenuhi syarat dan sampai pada tahap pendaftaran, maka selanjutnya Komisi Pemilihan Umum akan melakukan verifikasi administrasi yang meliputi kegandaan anggota seperti saya sampaikan di awal tadi. Kemudian soal status keanggotaan TNI, Polri, dan ASN. Kemudian yang berikut soal syarat umur keanggotaan minimal 17 tahun. Jadi kalau belum berusia 17 tahun itu kita TMS-kan di dalam verifikasi administrasi. Kemudian yang berikut setelah selesai verifikasi administrasi, kita akan melanjutkan ke verifikasi faktual kepengurusan. Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi, verifikasi faktual itu meliputi dua hal. Yang pertama, verifikasi faktual kepengurusan, dan yang kedua adalah verifikasi faktual keanggotaan. Jadi verifikasi faktual kepengurusan itu nanti yang kita verifikasi adalah kepengurusannya di tingkat kabupaten, kemudian jumlah kepengurusan tingkat kecamatan dalam kabupaten tersebut, kemudian kantornya harus bersifat tetap tadi. Kalau kontrak atau sewa maka jangka sewanya harus melampaui tahapan pemilihan umum tahun 2024. Kemudian keterwakilan perempuan 30% perempuan. Jadi kemudian jumlah keanggotaannya berapa tadi? 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Itu kalau faktual kepengurusan partai politik tingkat kabupaten. Kemudian yang berikut adalah verifikasi faktual keanggotaan partai politik. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU Datar 18/2020, maka partai politik yang diverifikasi secara administrasi adalah partai politik calon peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari perolehan suara sah secara nasional dari hasil pemilu terakhir, dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi itu untuk putusan MK tadi. Maka ada beberapa partai politik yang kemarin itu memenuhi syarat, itu nanti tidak, kita hanya memverifikasi secara administrasi dan faktual kepengurusan saja. Kemudian faktual keanggotaannya tidak kita laksanakan. Tapi untuk partai yang baru dan partai politik calon peserta pemilu kemarin yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara nasional paling sedikit 4% dari hasil pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten kota, dan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% perolehan suara sah nasional dari hasil pemilu terakhir, dan tidak memiliki keterwakilan di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, itu nanti akan dikenakan verifikasi faktual keanggotaan. Jadi ada beberapa partai tadi, partai yang tidak lolos ambang batas dan tidak memiliki keterwakilan di DPRD provinsi atau kabupaten kota. Terus ada yang tidak memenuhi ambang batas dan tidak juga memiliki keterwakilan. Itu nanti kita selain melakukan verifikasi administrasi, kemudian verifikasi faktual kepengurusan,
juga kita akan kenakan verifikasi faktual keanggotaan. Baik. Seperti itu. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut soal verifikasi faktual keanggotaan, itu nanti kita akan kita akan menggunakan sistem sampel ya. Jadi, Sampling. sistem sampling dengan metode yang terbaru dari PKPU yang belum disahkan itu nanti akan kita sosialisasikan dan kita akan jelaskan kepada peserta partai politik. Saya kira itu penjelasan soal verifikasi baik itu administrasi maupun faktual. Baik. Baik Bapak, terima kasih. Wah, teman pemilih seru sekali ya pemaparan dari Pak Jufri. Baik Bapak dan teman pemilih semua pasti masih penasaran. Kira-kira nih Pak, apa yang perlu dipersiapkan secara baik oleh partai politik menjelang tahapan pemilu nanti, khususnya terkait pendaftaran maupun verifikasi? Jadi, baik, terima kasih Ya. teman pemilih semua. Jadi yang perlu dipersiapkan oleh partai politik dalam menghadapi tahapan pemilu, khususnya pendaftaran dan verifikasi, yang pertama sekali adalah bahwa apa yang saya sampaikan di awal tadi soal syarat-syarat. Nah, itu harus terpenuhi semuanya, baik itu syarat kepengurusan, kemudian kantor. Yang tidak kalah pentingnya adalah syarat keanggotaan. Karena berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, biasanya partai politik itu ya dia agak ya semacam kewalahan ya ke soal keanggotaannya. Nah, karena itu yang nanti kita verifikasi baik secara administrasi maupun secara faktual. Biasanya mungkin pada saat verifikasi administrasi ya mungkin lolos, tetapi setelah di faktual itu malah Banyak temuan tidak gitu, lolos. Pak. Jadi harapan kita bahwa betul-betul anggota yang direkrut ke dalam partai untuk menjadi anggota Iya. itu harus dipersiapkan selain kartu tanda penduduk elektronik, juga yang paling penting adalah kartu tanda anggota. Nah, itu yang paling penting. Saya kira itu yang perlu dipersiapkan oleh partai politik menghadapi tahapan pemilu, khususnya pendaftaran dan verifikasi. Baik Bapak, terima kasih. Baik Bapak, teman pemilih, nggak terasa kita sudah di penghujung KPU SIKA Menyapa. Bapak, sebelum kita closing, Bapak mau ada yang disampaikan ke teman pemilih semua? Baik, teman pemilih semua dimanapun berada, semoga sehat selalu. Kami dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini anggota KPU Kabupaten Sika, menyampaikan kepada teman pemilih semua untuk dalam menghadapi tahapan pemilu nasional tahun 2024, para teman pemilih atau masyarakat Sika untuk lebih cerdas dalam mengikuti proses tahapan pemilu. Saya ambil contoh kecil, misalnya partai politik dalam hal ini membutuhkan keanggotaan partai, maka tidak menutup kemungkinan teman pemilih di antara teman pemilih atau masyarakat Kabupaten Sika itu nanti akan menemui atau bertemu dengan petugas atau pengurus partai politik yang meminta identitas teman pemilih sekalian atau masyarakat Sika. Untuk itu sebelum memberikan kartu identitasnya, ada baiknya teman pemilih sekalian menanyakan dulu maksud dan tujuan, supaya kedepannya ketika ada lanjutan dari
pemberian identitas tersebut teman-teman pemilih sekalian sudah paham, sudah tahu bahwa saya memberikan identitas saya ini untuk kepentingan apa. Apakah untuk menjadi anggota partai politik tertentu atau seperti apa, yaitu minimal harus ditanyakan. Saya kira itu pesan dari kami. Terima kasih, salam sehat selalu. Wah, itu tadi teman pemilih pesan dari Pak Jufri dan Bapak. Sepertinya kita harus mengakhiri episode kali ini. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir menyapa teman pemilih semua. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak di episode berikutnya. Ya, siap. Ya, siap. Semangat ya Pak. Semangat. Semangat. Lemes Pak, nanti habis ini kita makan ya Pak. Ya, minum kopi dulu. Minum kopi, oke. Baik teman pemilih, kita sudah di akhir penghujung program KPU Sika Menyapa. Jangan lupa untuk teman pemilih semua ya, like, komen, dan juga share video ini. Dan untuk Bapak kita sama-sama mengajak teman pemilih untuk menyaksikan episode berikutnya dari KPU Sika Menyapa. Sampai jumpa Bapak, terima kasih. Sama-sama.